dalam rupa insan, sembah puji Dia, sembah puji Dia, sembah puji Dia. Baik, saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami semuanya, Allah yang mau melakukan segala perkara termasuk datang ke dunia untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh datang memperingati kembali kedatangan-Mu ke 2000 tahun yang lalu untuk menerima, mengasihi dan menyelamatkan kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, buka hati dan pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus terjemahkan menurut kebutuhan rohani kami masing-masing. Sampaikanlah itu. Hamba tidak lebih baik dari siapapun juga di ruangan ini. Kami mohon biarlah sungguh otoritas Allah bekerja, dan ketika firman Tuhan disampaikan, kami mengundang Engkau menolong, memberkati dan memampukan kami. Dan kami menolak setiap kuasa jahat yang akan mengambil kebenaran firman Tuhan yang membuat kami tidak bisa berkonsentrasi. Biarlah sungguh kami menikmati firman Tuhan dan juga akan berbahagia ketika menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Demi dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Putra Natal, kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baik, saya menyapa Shalom. Shalom. Iya, puji nama Tuhan, pada sore menjelang malam hari ini kita bisa berkumpul. Terima kasih untuk Pak RT dan beberapa undangan. Terima kasih untuk semua cabang jemaat dan juga beberapa majelis dan hamba Tuhan yang dari GMI Genasaret Ambon. Dan terima kasih karena kita bisa pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama di bawah tema PGI dan KWI dan yang sama-sama merayakan ibadah Natal dengan tema ini. Mari kita baca bersama-sama. Marilah sekarang kita pergi ke Yerusalem. Maaf ya, ke Bethlehem, kita salah. Yang marah beta Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, beta mau tanya dulu. Seandainya seorang ajudan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara, disuruh langsung oleh Bapak Prabowo, dan disiapkan segala sesuatu termasuk tiketnya, dan dikatakan kita akan pergi merayakan Natal misalnya, atau menghadiri perayaan Natal besar di Jakarta, merayakan perayaan Natal besar atau di ibu kota negara. Bagaimana sikap, bagaimana tanggapan kita ketika yang ajak itu dan yang mengundang itu dan yang mendatangi kita ajudan, orang nomor satu di negara ini? Senang apa sen? Senang. Gembira apa sen? Gembira. Gembira dan senang. Nah, kaitannya inilah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, inilah kegembiraan yang mungkin kita kurang tadi. Senang. Kalau orang Majus dan juga terutama para gembala, mereka antusias. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sentral pemberitaan sepanjang bulan Natal ini kita tahu bersama adalah Yesus Kristus. Dia adalah terang dunia. Namun PGI KWI mengambil tema ini ada alasannya, supaya kita meresponi konteks historis dan kultural di dalam bagian yang firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 18 ayat 15. Tetapi kita akan coba semuanya membuka firman Tuhan dari Lukas pasal 2. Kita akan membaca nanti konteksnya lebih dalam dari
ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Alkitab saya halaman 65, saya akan membacakannya dalam terjemahan baru 2024 awal kemarin diresmikan. Kita akan membacanya bergantian ya. Genap saya ganjil Bapak Ibu Saudara semuanya sampai ke ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Ya. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibendung dan terbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15 bersama. Setelah malaikat tinggi meninggalkan mereka kepada surga, gembala-gembala itu berkata kepada gembala yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem, melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang dikatakan Tuhan kepada kita." Amin. Ayat 16 dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama kita akan melihat konteksnya. Dikatakan dari segi sosial dan budaya pada masa zaman itu, yakni di wilayah Palestina pada abad pertama, pada saat itu kehidupan masyarakat Palestina sangat bergantung kepada dua sektor ini, yaitu pertanian dan penggembalaan ternak. Gembala-gembala meskipun memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, seringkali dianggap sebagai kelas rendah atau orang nomor 2 dan tidak dihargai dalam masyarakat orang Yahudi pada umumnya, karena mereka pekerjaannya di padang belantara jauh dari keramaian. Namun Lukas memilih untuk menekankan peran gembala dalam kehidupan kelahiran Yesus, yang menunjukkan bahwa berita kelahiran Sang Mesias bukan hanya untuk orang-orang terhormat atau pemimpin agama, melainkan untuk semua orang, termasuk mereka yang dianggap paling rendah dalam masyarakat. Nah, maka kita melihat, tadi saya ungkapkan pada awal, kalau seandainya kita sengaja apa-apanya, kita bukan siapa-siapa, tapi tiba-tiba diundang oleh orang yang paling penting, pasti hati kita berbunga-bunga. Kita mempersiapkan diri dengan baik. Nah, inilah yang terjadi dengan konteksnya para gembala. Ketika mereka pekerjaannya malam hari dan masyarakat kelas 2, tetapi mereka diundang langsung oleh malaikat Tuhan. Banyak malaikat datang mengundang mereka untuk datang. Maka dikatakan, mari sekarang kita pergi ke Betlehem. Nah, kita melihat sekarang tempatnya, Betlehem. Lukas memberikan detail penting bahwa para gembala ini berada di padang pada malam hari. Dan Betlehem adalah tempat yang jauh. Ini menandakan situasi yang sederhana, dan mereka menjaga ternak mereka di luar kota, sedangkan di Betlehem di dalam kota. Dan tempat mereka adalah tempat yang sepi dan terpencil. Para gembala itu meskipun tergolong dalam kelas sosial yang rendah,
memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun dalam cerita ini mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi pertama kelahiran Mesias. Maka dikatakan ketika tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka, apa yang mereka katakan, apa yang mereka alami? Mereka sangat takut. Kenapa? Jangankan malaikat, karena selama ini orang kota Bethlehem pun jarang mengunjungi mereka. Bahkan mungkin tuan-tuan tanah, tuan-tuan yang akan membeli ternak-ternak mereka atau hasilnya pun mungkin tidak akan pernah datang pada mereka. Tetapi dikatakan malaikat Tuhan mulai dari satu orang datang, bahkan setelah itu bersama-sama dengan rombongan yang lain. Kemuliaan Tuhan bersinar di sekeliling mereka dan mereka sangat ketakutan. Kemuliaan Tuhan kita melihat sekarang, yaitu kehadiran malaikat disertai dengan kemuliaan Tuhan menyinari mereka. Seringkali menunjuk pada manifestasi atau kehadiran Allah yang memukau, yang menakjubkan. Apa yang membuat kita menakjubkan hari-hari ini? Kita kemarin waktu pelayanan di sini, pembukaan pertama toko 35.000. Ya, ibu-ibu yang bapak-bapak yang ada di sini datang apa sih? Toko apa di daerah Pasoy atau apa ini? Unut ya, bapak yang nggak paham. Nah, di situ katakan 2 hari sebelumnya di media sosial sudah ada akan dibuka toko 35.000 semua harga. Jadi ketika kami lewat, macetnya luar biasa. Kehadiran toko 35.000 itu membuat jalan di sekitar macet. Semua orang melihat berbondong-bondong apa saja yang dijual di sana. Nah, dalam kaitannya ini, itu baru kehadiran toko 35.000 saja. Orang dari kota Ambon maupun juga di daerah di sini Wayari, Waitatiri dan sekitarnya ini, sampai mungkin ke daerah Tolebu, mereka datang semua. Bagaimana kalau kemuliaan Allah nyata dinampakkan dan wujud dalam hidup kita? Reaksi kita bagaimana? Ketika bukan toko begitu saja begitu antusias, harusnya kita lebih antusias. Reaksi gembala pada saat yang pertama mereka lihat adalah ketakutan, karena mereka jarang didatangi siapa-siapa. Mereka berhadapan dengan sesuatu yang luar biasa, yang bersifat ilahi. Malaikat yang membawa kabar baik itu bukan hanya sebagai pembawa pesan, tetapi juga sebagai manifestasi atau kehadiran Allah yang menyinari kegelapan dunia. Nah, kita belajar dari sini, Allah menyatakan dan ingin selalu hadir dalam hidup, termasuk dalam konteks ayat 9 ini, kepada gembala-gembala di padang. Orang yang tidak dihitung dalam masyarakat. Ayat 10 sampai 11 dikatakan, tapi malaikat itu berkata mereka, jangan takut, sebab sungguhnya aku memberitakan berita besar kepadamu, berita sukacita yang besar itu. Malaikat mengubah ketakutan para gembala menjadi sukacita dengan mengumumkan kelahiran Juru Selamat. Kata berita sukacita menggambarkan berita bahwa yang mengubah keadaan, memberi pengharapan besar, bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk seluruh bangsa. Maka dikatakan 3 gelar Yesus sebagai yang akan datang itu. Dia adalah Juru Selamat. Artinya Yesus sebagai Juru Selamat yang datang untuk menyelamatkan, karena konteks pada saat itu mereka, bangsa Israel, tenggelam, hidup dalam kegelapan, tenggelam dalam dosa dan kemauan dunia ini. Bukankah kita hari-hari ini hidup kita dipenuhi dengan keinginan, bahkan kita tenggelam oleh banyak keinginan. Sudah ada HP 1 mau HP 2, sudah merek ini mau merek itu. Apalagi kalau anak-anak remaja
sampai dikatakan di televisi, kemajuan teknologi sampai ada yang harus melawan orang tua, akan mungkin melakukan beberapa kekerasan yang lain. Karena apa? Ingin sesuatu yang menyilaukan, tapi itu keinginan yang salah. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan maut, karena dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Jadi termasuk beta yang ada di ruangan, katong semua kita telah berdosa. Sejak kapan? Sejak dari mulanya. Dosalah yang membuat kita sejak dikandung, oleh kata Raja Daud. Sejak dalam rahim ibu kita sudah memiliki dosa turunan itu. Maka dikatakan Yesus datang untuk menyelamatkan. Dia disebut Kristus, Mesias. Yesus adalah Mesias yang telah lama dinantikan. Artinya dia yang diurapi sebagai Raja dan Pemimpin, diutus oleh Allah. Dia adalah Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Dia adalah anak Allah. Dan berikutnya dikatakan akan datang dia itu di kota Daud, yaitu Bethlehem. Bethlehem adalah rumah roti. Sejak perjanjian lama disampaikan, Bethlehem disebut sebagai tempat kelahiran Yesus, karena kota ini merupakan tempat asal Raja Daud. Ia menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan Daud yang diharapkan dan akan memerintah sebagai Raja yang abadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita masuk dalam konteks ayat yang ke-15. Setelah ayat 13, 12 dan 13 diberitahu malaikat, tentara surga, puji-pujian dan seterusnya. Maka dikatakan respon yang pertama dilakukan oleh gembala. Setelah mendengar berita itu, para gembala segera bertindak. Mereka tidak hanya terpesona oleh apa yang telah mereka dengar, tapi mereka juga mencari kebenaran dari apa yang telah diberitakan kepada mereka. Mereka bersemangat. Ini menunjukkan bahwa ketika kelahiran Yesus bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk ditemukan dan diterima. Jadi Bapak Ibu Saudara, makna marilah sekarang kita pergi ke Yerusalem, ajakan untuk menyambut terang. Kata marilah dalam Lukas pasal 5 menunjukkan sebuah ajakan yang penuh semangat. Para gembala mendengar berita sukacita bahwa Mesias telah lahir, dan mereka segera merespon dengan tindakan. Mereka tidak hanya mendengar berita itu, langsung diam dulu di tempat, atau bakar-bakar jagung mungkin, atau apa pada saat itu, atau makan-makan bekal yang mereka bawa. Tapi mereka dikatakan langsung meresponi, bergerak menuju ke Bethlehem. Kata bahasa Jakartanya gercep. Apa itu? Wih, pintar semua. Berarti orang yang ada di sini, Mayari dan sekitar di sini, yang ada di Ambon, gercep. Mereka langsung gerak cepat dalam keadaan yang sederhana, dan seringkali di tempat-tempat yang tidak dianggap penting. Terkadang kita mencari Tuhan di tempat yang megah, dalam peristiwa yang besar, padahal Dia hadir di dalam hati yang sederhana, yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita ke Bethlehem. Artinya malaikat mengundang para gembala untuk bertemu dengan Yesus. Jadi aksesoris penting, kue Natal penting, baju Natal mau Mas Seng? Nggak mau. Kalau saya mau bawa buku pastori, bukan mau. Uang penting, tetapi ingat, jangan sampai salah mengartikan. Momen Natal boleh Pak pohon terang, maka di kota ini saya beta luar biasa menyaksikan. Di Sulawesi Barat waktu beta tugas di sana, saya semeriah ini mulai tanggal sebelum 30 saya lihat sudah semua berderet, dan sampai hari ini tetap kemeriahan Natal itu ada di mana-mana. Apalagi kami di Kuda Mati, luar biasa. Beta sing pernah dengar selama ini dari corong-corong lagu-lagu rohani, pengumuman tentang ibadah, ayat-ayat Alkitab pagi-pagi.
di udah mati beta dengarkan. Saya ada suara lain, suara Kristen memuji Tuhan, menyampaikan informasi pelayanan dan seterusnya. Namun respon kita, mari kita belajar bahwa marilah berarti ajakan. Kalau para gembala langsung gercep, apa tadi? Gerak cepat. Marilah kita pergi langsung, tidak berlama-lama. Maka juga Tuhan mengundang kita untuk gerak cepat. Gerak cepat apa? Bertemu dengan Tuhan. Amin. Jangan kita mau gercep itu bertemu dengan artis. Misalnya artis siapa ya? Siapa bisa dari Jakarta datang? Siapa? Ya, Dewa 12. Atau mungkin artis-artis lain, misalnya artis dari Ambon sini datang yang sudah sukses di Jakarta. Woi, kita semangat sekali. Gercep. Tetapi tadi malam itu beta menyaksikan Natal yang dibawakan oleh Dr. Stephen Tom. Dia bilang begini, halo masyarakat Ambon yang notabene adalah orang Kristen, kebanyakan di sini. Tetapi dia bilang, mengapa gerak lambat? Jam 7:30 itu masih banyak kursi kosong. Nah dia bilang begini, rupanya orang lebih suka kepada yang wah menurut dunia, tetapi ketika bertemu dengan Tuhan mereka tidak suka. Mudah-mudahan di ruangan ini kita semua suka bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, luar biasa. Mari kita sekarang dalam bentuk sekarang berjarus, sekarang terjadi, tidak bukan besok, bukan segera setahun depan atau bulan depan, sekarang. Nah, inilah yang dilakukan oleh para gembala. Berikutnya kita melihat perjalanan iman yang dimulai dengan langkah pertama. Marilah sekarang kita pergi juga menunjukkan bahwa perjalanan iman dimulai dengan langkah pertama. Sejauh mana perjalanan iman kita? Sejauh mana perjalanan iman adik-adik, anak-anak muda, dan kita orang tua? Mungkin usia kita sudah lama, tapi mungkin kita belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Mungkin kita belum menerima Yesus secara pribadi, berjumpa dengan Dia. Mungkin ada katakan hanya kata orang saja. Siapa Tuhanmu? Ya Tuhan Yesus. Apakah kau mengenal Yesus secara pribadi? Itu pertanyaannya. Tetapi seringkali kita menganggap Dia hanya Tuhan orang Kristen. Para gembala tidak menunda-nunda. Mereka segera bergerak ke Bethlehem, menunjukkan bahwa respon terhadap panggilan Tuhan haruslah cepat dan penuh keyakinan. Dalam konteks Natal ini, kita diajak untuk mengambil langkah pertama dalam perjalanan iman kita. Mencari dan menemukan Yesus dalam kehidupan kita, baik dalam perayaan Natal maupun dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang lebih utama. Amin. Carilah Yesus dalam hidupmu. Jangan sampai ada lagu anak sekolah minggu, didorong-dorong, tidak mau maju. Di Jawa itu ditarik-tarik, tidak mau melangkah. Pada Tuhan Yesus dikatakan menunggu untuk kita datang, untuk kita berseru kepadanya, untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Coba koreksi hidup. Hidup kita, hidup saya Bapak Ibu Saudara. Pagi-pagi, apa pertama yang kita respon? Mau berjumpa dengan Tuhan? Atau berjumpa, mana HP saya tadi? Sudah penuh belum ya? Ayo, berapa dari kita yang sekarang? Atau kalau bapak-bapak suka nonton berita dulu. Apa berita hari ini? Apa yang sedang tren pada saat ini? Kita lupa bahwa pagi-pagi kita harus berjumpa dengan Tuhan. Respon bagi kita untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan jemaat Tuhan, dalam konteks ini Allah menghendaki perjalanan langkah iman pertama berjumpa dengan Yesus. Apakah hidup kita sudah berjumpa dengan Yesus setiap hari? Atau Yesus nomor 2? Nomor pertama adalah
IQ saya, pengalaman saya, uang saya, ataupun juga apa saja yang ada pada saya. Padahal Tuhan berkata, berjumpa dengan Tuhan itu lebih penting. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, berikutnya kita akan melihat dalam penerapannya. Ketika gembala meresponi, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Di Bethlehem tadi mereka bertemu dengan bayi Yesus. Ketika tema ini keluar pertama dari PGI dan KWI, beta sampaikan ke sebuah grup alumni sekolah Alkitab yang notabene isinya hamba-hamba Tuhan. Isinya apa? Dia langsung bilang mungkin hanya untuk kelakar atau bagaimana. Dia bilang, beta saya mau ke Bethlehem, sudah pernah ke Bethlehem. Padahal ya mungkin hanya kelakar saudara, tetapi mengapa orang zaman sekarang tidak tertarik dengan namanya berjumpa dengan Yesus secara pribadi? Mereka mau berjumpa dengan artis, mereka mau berjumpa dengan uang banyak. Coba kalau di TikTok itu dikatakan melakukan ini dan itu, artinya dikirim uang 35 juta misalnya. Kan TikTok sekarang kan begitu dikit-dikit. Mata kita itu ditawarkan dengan segala keinginan dan keangkuhan, keinginan dunia ini yang akan menenggelamkan kita. Menerima terang Kristus dalam hidup kita adalah respon yang baik. Dunia akan tenggelam dengan segala keinginannya. Kita diingatkan untuk membuka hati kita, membiarkan terang Kristus datang kepada bayi Yesus seperti gembala. Mereka dengan antusias pergi ke Bethlehem menemukan Yesus. Kita diajak untuk membuka diri terhadap kehadiran Tuhan, membiarkan terang menyinari hati kita dan Kristus hadir dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Apakah sudah menghadirkan Kristus? Atau hanya sekedar di gereja? Kalau di gereja, haleluya. Kalau di luar, haleluya, halelintar, dan hal-hal yang lain itu. Seringkali kita tidak menghadirkan Kristus di sekolah. Karena ada anak sekolah di sini, anak kecil, ataupun anak-anak dan remaja. Seringkali dalam persahabatan kita tidak menghadirkan Kristus, tidak tanya. Misalnya temannya ngajak, ayo kita nonton ini, film-film yang tidak benar itu. Matanya mengotot. Tetapi coba kalau, ayo kita ibadah bersama sekarang. Saya suka diajak berdoa, tidak suka latihan untuk pentas Natal, tidak suka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem, menandakan kita siap untuk menghadap Tuhan. Perjalanan para gembala menuju Bethlehem menunjukkan bahwa kehadiran Yesus membawa perubahan nyata dalam hidup mereka. Setelah mereka bertemu dengan Yesus, mereka kembali dengan hati yang penuh sukacita. Halo Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertemu dengan Yesus, apakah ada sukacita di hati kita? Ada. Amin. Amin. Jangan sampai kita pulang Natal cemberut karena tidak dibelikan kota oleh mamanya, kota handphone itu, mau tiktokan atau apa segala macam. Kalau istri tidak diberikan amplop untuk baju Natal, kue Natal, semuanya Natal, cemberut sama suaminya. Kristus hadir membuat kita tidak mengikuti cara hidup dunia ini. Kristus hadir dalam hidup kita sehari-hari, maka kita boleh marah, boleh dikata Alkitab suatu saat ada kalanya marah. Siapa yang nggak pernah marah di sini? Kita pernah marah. Kolose pasal 3 dikatakan, kalau engkau marah jangan biarkan matahari tenggelam. Artinya jangan berlama-lama marahan. Kalau orang sini apa bilang ya? Kalau orang Sulawesi bilang bombek. Bombek itu marah-marahan ya terus-menerus. Jangan musuh-musuhan. Maka dikatakan kehadiran Kristus memberikan respon kepada para gembala. Mereka sukacita. Maka
Bulan Desember identik dengan bulan sukacita. Jadi jangan ada murung di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Amin. Dengan Tuhan jangan juga ada dusta. Kita ingin selalu menikmati sukacita ini. Maka pernah saya sampaikan, tapi ini perlu pembelajaran. Di negeri di seberang sana, saya di Ambon. Di Ambon beda, saya. Natal sukacita, ibu-ibu sudah pakai konde, pakai baju kebaya, udah lipstik tebal, sudah semuanya itu, sudah dipermak begini segala macam. Jadi joy to the world, ya, sukacita bukan? Tetapi baru selesai dengar firman Tuhan, kami sementara doa di konsistori, tiba-tiba, oh pendeta cepat keluar. Kenapa? Cepat keluar. Kenapa? Ibu-ibu berkelahi gara-gara bungkus makanan. Wow, di sini seng toh? Seng. Jadi orang-orang yang ada di ya daerah Wayani sini, ada daerah Ambon, ada daerah beda seng. Tapi di tempat lain, dengan sekejap saja dia menerima Tuhan Yesus. Tuhan, Engkaulah Tuhan atas hidupku. Yesus berkuasa hidup saya. Tetapi di jalan sudah aku marah sama aku tadi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, damai sejahtera kita mudah sekali hilang. Percaya apa tidak? Biasanya kalau ada uang kita sukacitanya melimpah. Iya Pak ya? Ya. Coba kalau saya nggak ada uang, Yesus kayak kates katanya, murung terus mukanya. Respon yang diambil oleh para gembala adalah mereka pulang dengan penuh sukacita ketika bertemu dengan Tuhan. Demikian juga anak-anak, ketika engkau bertemu dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan mengundang engkau bertemu dengan Dia dalam peristiwa Natal ini juga. Mari perbaharilah hidupmu. Ayo di sini siapa yang mager? Apa itu mager? Gerak. Nah, remaja biasanya malas gerak, diajak suruh malas, mager katanya. Harus bertobat, ya bukan hanya bergerak. Sampai pekerjaannya, PR-nya nggak diselesaikan. Demikian juga orang tua. Betapa seringnya kita menanamkan nilai-nilai. Kita mengajak anak kita bersukacita dalam sepanjang Natal ini, tetapi kita yang sering marah-marah juga sama mereka. Kita tekan mereka, kita jelekan dan semua mereka dan seterusnya. Nah, penerapan dan implikasinya, pertama, panggilan untuk semua orang, bukan hanya untuk para gembala pada saat itu, tetapi malaikat menyampaikan pesan kepada mewakili gembala-gembala ini adalah orang-orang yang tersingkir, atau orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa, orang-orang yang terkucilkan, jauh dari keramaian. Tapi Tuhan menyapa dan mau berjumpa dengan mereka. Demikian juga bagi Bapak Ibu Saudara dan saudaraku yang ada di sini, malam hari ini Tuhan mau berjumpa dengan kita. Mau nggak kasih? Mau. Amin. Amin. Jangan sampai beda saya butuh Tuhan. Bahaya kalau karena dikatakan ketika berjumpa dengan Tuhan, para gembala dengan rendah hati dan dengan mereka menyembah Tuhan dan juga dengan sukacita pulang menyaksikan kemurahan Tuhan. Hiduplah seperti para gembala, sederhana, rendah hati dan menjadi berkat. Betapa seringnya kita pada saat ini tidak mau menjadi diri kita sendiri. Artinya kadang-kadang orang memaksa diri. Maka saya bilang, ada seorang anak tidak diberikan handphone oleh mamanya. Dia berusaha keras. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ambil barang tajam, pisau tajam. Dia kejar mamanya, mama kok belikan saya iPhone. Tidak diberikan, akhirnya nyawa mamanya melayang. Ini anak-anak remaja. Mengapa demikian? Rupanya
mereka sungguh-sungguh dikuasai, bukan Tuhan yang berkuasa dalam hatinya, tapi keinginan, tapi kemajuan zaman, keinginan mata. Jadi keinginan itu dosa apa sih? Anak remaja dulu yang di sini. Keinginan dosa apa sih? Hah? Tidak. Tapi yang salah adalah kalau keinginan kita itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Saya mau punya HP, boleh berdoa dan menabung kalau masih kecil. Kalau ada uang jajan atau cari berdoa dan mencari apa saja yang bisa dia untuk masih dalam, tapi jangan sampai melakukan dosa. Orang-orang tua juga pesannya bagi kita, ketika bahwa orang tua sudah berjumpa dengan Yesus, maka tidak mungkin dia mengata-ngatain yang jelek tentang anaknya. Tapi di sini saya pernah mendengar anak sendiri dikata-katain, anak masih usia PAUD, tapi sudah dikatain, kamu ini bla 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 bla. Kita kadang-kadang bilang, kasihan. Padahal anak-anak dan kita semua adalah mulia, diciptakan sempurna, dan kita seharga diri Allah sendiri. Oleh sebab itu, mari kita jangan mengikuti cara hidup dunia ini, tapi hiduplah dengan rendah hati satu dengan yang lain. Hidup sederhana, jangan melampaui keinginan kita, tetapi maksudnya kemampuan kita hidup, tapi hiduplah damai. Damai sejahtera yang ditawarkan. Yesus datang membawa damai. Di peristiwa Natal ini, mari Yesus datang membawa damai. Bayi Natal itu datang membawa damai. Kristus datang kedua kali nanti bukan hanya membawa damai lagi. Dia akan menjadi hakim atas orang hidup dan juga orang mati. Untuk itu, mari sedapat mungkin, pulang dari sini, usahakanlah kedamaian dengan semua orang. Jangan menjadi troublemaker. Apa itu? Di mana menjadi bola panas. Di rumah tidak senang, di pergaulan tidak senang, suami tidak senang, istri tidak senang, dan semuanya. Tetapi biarlah kita menjadi kesukaan bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang menyenangkan semua orang tidak bisa, tapi paling tidak kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, sebagai penutup, sebagaimana para gembala yang penuh dengan semangat pergi ke Betlehem untuk menemukan Yesus, mari kita juga meresponi panggilan Tuhan untuk kembali datang kepada Tuhan. Pak, saya sudah dulu 4 tahun yang lalu sudah datang kepada Tuhan. Saya malam hari ini, maka dikatakan sekarang apa besok? Sekarang apa tahun depan? Sekarang. Marilah sekarang ke Betlehem, gambarannya kita berjumpa dengan Tuhan sekarang pun dalam Natal ini. Jadi apapun yang menghalangi kita, seperti para gembala ini, mungkin dia malas, buang segala kemalasan itu. Mungkin hal-hal yang lain, tetapi biarlah sungguh kita fokus menerima ajakan Tuhan. Semoga perayaan Natal ini menjadi momen, terutama di cabang Jemaat Wayari dan keluarga-keluarga yang ada di sini. Mari sekarang kita berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Mari kita menikmati kebaikan Tuhan, dan setelah itu pulang dari ibadah ini, mari kita berdamai dengan semua orang. Mari kita bersuka cita menyampaikan berita bahwa Yesus lahir untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan respon kita yang berikutnya dikatakan, mari senantiasa kita menjadi terang bagi sesama. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, jadilah berkat bagi sesama. Di mana ada orang yang sedang mengalami sakit hati, jangan sampai kita bumbu-bumbuin. Apa dibilang? Yang begitu. Jadi itu dibumbu-bumbuin. Kalau ada di antara rekan kerja atau teman-teman di sekolah atau orang tua atau tetangga dikatakan bulan Desember ini tetangganya beli AC, dia merasa kepanasan, mau punya AC juga Pak, marah-marah di rumah, tidak ada kedamaian. Tetapi biarlah respon kita
Tanggapan kita cepat, ingin terus berjumpa dengan Tuhan sekarang dan seterusnya. Apapun yang menjadi penghalang kita, mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan bereskan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari dalam sikap doa sebagai respon kita di malam Natal ini. Anak-anak, mulai dari anak sekolah minggu sampai anak-anak remaja, orang tua, jikalau kita pada malam Natal ini diingatkan, apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan? Apakah di dalam hati kita Tuhan yang berkuasa, atau emosi kita, atau pengalaman kita, atau apa yang ada pada kita? Mari membuka hati, kita mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Para gembala berjumpa pribadi dengan Tuhan, mereka bersuka cita dan mereka menyaksikan kemurahan Tuhan, menerima damai dan menjadi terang. Mari nanti demikian juga kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, banyak hal yang akan menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan. Mungkin ada dosa, mungkin ada kelemahan, dan mungkin banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada seseorang yang lain. Entah ada di ruangan ini, entah di tempat lain. Jika Tuhan ingatkan itu sebelum kita mengakhiri Natal pada malam hari ini, mari kita membuka diri kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur malam ini mengingatkan kami peristiwa 2000 tahun yang lalu Engkau datang ke dunia, disampaikan pesannya oleh malaikat dan disaksikan oleh para gembala. Para gembala langsung meresponi undangan Tuhan untuk pergi ke Yerusalem, di rumah, di kota itu, di rumah roti, dan di kota itu di mana tempat raja yang akan datang dibuatkan sejak lama. Dan mereka bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus, semua kami yang ada, besar kecil tua muda di ruangan ini, jikalau kami selama ini mungkin menjadi orang Kristen tapi kami tidak berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, kami hanya berjumpa dengan diri kami sendiri, kami hanya mengikuti emosi kami sendiri, kami hanya berjumpa dengan pengalaman-pengalaman kami, bahkan banyak suara-suara di sekitar kami yang kami dengar. Tuhan, ampuni kami. Malam hari ini Tuhan, kami sebagai gereja ingin senantiasa berjumpa dengan Engkau setiap waktu, sehingga di mana Engkau ada, kami pun ada, dan kami mau menjadi berkat. Biarlah kami mau jadi seperti gembala, menjadi terang, membawa damai, membawa kesukaan, membawa sukacita di lingkungan kami, di rumah kami, di sekolah kami, maupun dalam pergaulan kami. Tuhan, ampuni kalau banyak hal yang menghalangi kehadiran-Mu dalam hidup kami. Banyak kebisingan dan suara-suara di dunia ini yang lebih menarik kami daripada mendengar firman-Mu, mendengar Engkau dan bersekutu dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Dan Tuhan, sebagai respon firman-Mu, tolong seluruh umat-Mu yang hadir supaya senantiasa berjumpa dengan Kristus. Bahkan di sepanjang peristiwa Natal di bulan ini, mereka senantiasa berjumpa hari demi hari, bahkan setiap detik berjumpa dengan Engkau senantiasa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atasnya. Haleluya. Amin.